Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Siang kali ini saya sesuai judul akan membedah tuntas bagaimana cara cuan di kripto, cara kaya di kripto. Apa sih jurus yang utama, maksudnya basicnya di dalam bermain kripto? Ilmu jurus apa sih yang membuat orang kaya di kripto? Saya akan kupas tuntas di sini. Akan tetapi kalian tetap dior, riset sendiri. Ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa menjadi kaya ataupun bisa menjadi kere. Semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab. Oke? Saya babat tuntas, kupas di sini mengapa orang cuan di kripto, kaya dari kripto. Apa yang bikin dasar dari itu semua? Saya akan mulai dari yang namanya volatilnya kripto. Kalau saham kan naik turun 5% aja sudah heboh. Kripto itu kalau naik 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Itu hanya ada di kripto. Namun demikian, ketika dibanting pun sama. Sampai 99,99% lagi. Bahkan bisa rupul, bisa scam, bisa habis-habisan. Tapi kalian harus paham dulu. Disinilah titik kunci kekayaan dari kripto. Ini titik kunci kekayaan dari kripto. Dengan naiknya bisa ribuan persen ataupun ribuan kali lipat. Dengan kondisi naik turun ini, kita manfaatkan di sini. Caranya apa? Tidak boleh ngasal untuk masuk membeli kripto, nggak sembarangan. Karena di dalam dunia kripto, saya bongkar di sini apa adanya. Yang cocok-cocok, yang kesinggung bodo amat. Kripto ini banyak sekali koin-koin yang menipu. Dep-depnya, niatnya dalam hatinya itu ingin diskamkan, ingin dirupulkan, dan satu hari bisa bikin berkali-kali meme coin. Walaupun project pun banyak project yang nipu. Awalnya jalan bagus, kedepannya dicuri, dijual seperti Libra itu. Macam-macam banyak lainnya. Tujuannya, depnya ini sudah nggak benar. Jadi kalau masuk kripto harus koin-koin yang benar-benar. Untuk BTC, desentralis, yang desentralis itu BTC. Kalau mereka banyak sekali masuknya di BTC. Untuk altcoin itu hanya sebagai jajanan saja ketika hasil cuan dari BTC. Akan saya bedah di sini jurus mautnya, ilmu saktinya dalam dunia kripto. Apa yang harus kita pahami dasar basic dalam dunia kripto? Satu adalah kita itu di sini investasi. Investasi itu nggak ada jangka pendek kecuali main togel. Dan kita harus punya money management yang benar. Jangan sampai kita salah dalam menjual. Kuncinya hanya titik jual dan titik beli. Kita nggak boleh salah. Harus waktu yang tepat untuk jual, dan koinnya pun harus koin yang benar. Itu kuncinya. Nggak sembarangan. Karena di sini adalah tumpang-tumpangan uang. Kita itu bukan investasi. Jualan bakso, jualan gorengan, jualan mendoan, tidak. Ini murni tumpang-tumpangan uang, kawan. Project Mas Bro, project segudang project ETH, segudang project yang lain, project. Kalau dapat fee-nya buat siapa? Buat kalian, enggak buat debtnya. XRP tuh kalau sekarang diangkat
menjadi harga 2 juta per XRP, bisa saja mereka debtnya kaya raya kok. Tapi mereka ada hitung-hitungannya. Dia bisnis. Saatnya koin lagi terbang, tahu-tahu peredaran suplainya banyak, katanya dilepas sama debtnya untuk menstabilkan barang, menstabilkan token koin, macam-macam. Ya, jadi saya sampaikan di sini, untuk bermain kripto, tadi jurus yang pertama, jurus yang kedua, money management harus benar. Kalau yang namanya uang investasi itu untuk long invest, siap uang hilang, dijual di saat harga naik. Banyak kesalahan dijual di harga murah. Itu kesalahan-kesalahan yang fatal di situ karena sudah basicnya kripto naik dan turun sangat tinggi, dan itulah kunci kesuksesan di kripto, mencari yang naiknya tinggi. Maka beli saat murah, kondisi saat ini nanti jualnya saat tinggi. Jadi tidak bisa mengandalkan hanya dari kripto. Money management yang benar kita harus ngerti cara mengatasi finansial kita, harus ada jurusnya ya. Pertama, saya juga di sini ngomongnya sebetulnya agak pelo, agak bingung. Ini nggak mengena bagi orang-orang yang receh, apalagi di grup Mas Bro receh semua. Uang pinjol, uang bank, uang pinjaman, uang panas, padahal basic kuncinya itu jelas harus uang dingin. Bagaimana saya berbicara mengenai money management yang benar kalau uangnya masih uang panas, mentalnya mental judi, sudah uang panas, mainnya future, lepret. Ya, gimana kita mau cuan di kripto sedangkan future itu mereka kontrol, datanya ada di sana, atas bawah kena semua, di likuidasi semua. Ini bagaimana urusannya? Ya, uang buat makan harus ada, uang buat anak sekolah harus ada, uang untuk kesehatan harus ada. Yang investasi biarkan saja di situ untuk investasi, dijual di saat nanti harga terbang. Karena dalam investasi kripto ini adalah tumbang-tumbangan uang, dan di sini sudah berbau politis secara ekonomi global. Ini benar-benar fakta. Kita diuji kantong kita. Kita diuji saat kebutuhan lebaran, kebutuhan tahun baru. Pas waktunya anak masuk sekolah, ngerti dia, banting kripto. Kita jadikan tumbal untuk terpaksa jual di harga murah. Yang cuan siapa? Yang mereka bisa membeli harga murah. Gitu loh. Yang CL itu yang memang jadi tumbal, itu yang CL. Yang dipaksa jual murah itu memang untuk jadi tumbal. Uangnya kemana? Uangnya ke mereka-mereka yang dijual di harga mahal. Memang di sini ada usaha kayak sawit, kayak perusahaan pabrik yang nanti jual barang kemudian ada income masuk. Ini kan nggak ada, murni uang sama uang. Apalagi yang debt project, mereka butuh uang. Mereka butuh uang untuk proyek, membakar uang. Bisa-bisa investornya, uang investor dibakar, ditilep, tokennya jual. Unlock terus. Peredaran suplainya terus dikeluarin. Kalau PP sudah beredar semua, sesuai supply and demand, akan jadi besar. Kalian tahan sampai PP ini akan jadi besar ke depan. Karena investasi. Jadi di saat kita uangnya lagi nggak ada, dipaksa untuk jual murah. Ya mereka yang untung. Ini perang dompet, perang keuangan, perang psikis. Ya, yang sudah modalnya pinjol, uang panas, main lepret, mau kaya dari mana? 80% masuk PTC, ini yang benar. 15% baru masuk altcoin. 5% baru masuk memecoin. Itu pun bisa all in di PTC. Mereka itu paus. Masuk altcoinnya kapan? Ketika dapat cuan dari PTC. PTC ini baru awal adopsi. Orang-orang besar itu, paus-paus besar, termasuk negara-negara AS, lagi FOMO-kan, promosikan, ya dikadal-kadalkan. Inilah lindung nilai, inilah safe haven lindung nilai, inilah emas digital,
inilah akan jadi $1 juta besok. Macam-macam. Orang pemula yang tidak tahu kripto, bahkan institusi, perusahaan besar di seluruh dunia tergiur, tertarik masuk BTC. Pam BTC 2,1 M. Yang masuk di bawah jualan. Nggak apa-apa. Kok mereka yang holding jangka panjang nggak peduli. Dia duitnya banyak. Mana manajemennya diatur. Turun, hajar lagi di bawah. Turun, hajar lagi di bawah. Orang BTC kok malah justru dia banting supaya turun. Supaya dia bisa serok murah. Dan untuk mengguncang orang-orang supaya pada CL. Untuk dijadikan korban mereka. Karena ini baru tahap awal adopsi. Kedepannya masih akan naik tinggi lagi untuk BTC. Maka kalian masuk BTC, hati-hati. Daripada kalian main meme koin yang baru-baru listing nanti yang nipu-nipu, uang kalian kan habis hilang. Yang sekarang yang saya amati, yang real project yang mungkin akan jadi besar hanya ada 3 XPL, plasma itu, kemudian Aster, ada Fun itu yang baru loh. Kalau yang lain Polygon dan Cardano tetap akan up, itu kan koin yang sudah lama. Yang baru itu, daripada membeli koin-koin meme koin yang lain-lain, hati-hati. Ya, saya sarankan hati-hati. Benar fakta adanya, asal kalian kuat holding jangka panjang untuk di BTC, kalian akan tenang nyaman. Untuk mengenai trading, yang tukang trading pun ada manajemennya, modalnya banyak, dan mainnya bukan di main koin yang asal. Paling tidak BTC, kalau kita sangkut salah bermain di atas, dibanting ke bawah, kita santai aja. Suatu saat akan balik lagi, aman ini koin. Jadi holder, jadi holding. Dia masih punya dana untuk ambil bawah, untuk bermain di bawah. Turun lagi, dananya masih ada lagi untuk bermain di bawah. Ketika nanti naik ke atas, yang ambil di bawah cuan, ngambil di tengah cuan, yang ambil di atas kembali lagi. Tidak ada sejarah orang kere bermain ETH, BNB ataupun BTC. Selalu ATH itu koin. Tinggal kita salah jual saja. Yang masuk di 2 miliar kok bisa cuan, dia jual di 2,1 M. Yang masuk di 500 juta kok bisa bangkrut, dia pas turun perang Ukraina sama Putin, beruang merah Rusia, pas turun di bawah dia jual. Jadi tergantung kita. Kita nggak menyalahkan yang jual. Kepepet, butuh untuk makan anak sekolah, dadek mengek, waktunya jual. Nah itu memang kesalahan dari manajemen investasi itu. Yang benar itu sebetulnya investasi itu jangan lebih dari 30% harta benda kita. Tapi yang ada kan boro-boro 30% minus. Pinjam sana, pinjam sini untuk investasi. Bicara PP sama membahas PP, 35 triliun. 3,5 triliun. Sekarang 35 triliun. 10 kali lipat. Sekarang pun masih naik 10 kali lipat. Sekarang 35 triliun market cap-nya. Saya bahas masih di 130 top CMC dengan 3 triliun saja. Apalagi yang kemarin di 0,43 di 160 triliun, berapa naiknya? Berhasil, bukan gagal. Yang masuk-masuk lama itu Japri itu ada cuan 2 masih 400%, 500%, masih ada yang 10 kali lipat, ada yang 200%, macam-macam. Karena itulah kripto. Saat masuk itu kalau kita salah masuk, tapi BTC jangan 100 juta masuknya di meme coin. Saya dari awal sudah bilang cukup 2 atau 3 juta saja untuk masuk di meme coin. Saya aja awal-awal masuk 3 juta mendapat 300 juta, nambah lagi dikit-dikit 400 juta. 400 juta jasa jual waktu 4,3. Justru enggak jual 43,43 semua bertahap. 0,1 udah jual, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 yang belum kena. Tapi yang sekarang yang sabut adalah tinggal cuannya. Ke depan hitnya masih ada di BTC. Balas dendam yang kita nggak cuan sekarang karena BTC ini baru akan merajalela, adopsi makin luas. Belum seberapa, baru awal, akan besar kenaikan BTC. Kalian hajar BTC nanti
setelah mungkin 2027, 1 tahun setelah akan halving BTC, ataupun 2028 di awal tahun ketika 4 bulan lagi akan fase halving BTC, kalian masuk di situ. Nggak ada ruginya lo masuk BTC, asal jualnya saat tepat. Kerugian karena menjualnya tidak saat tepat. Ya, jadi ini untuk pemula-pemula sebetulnya saya bingung juga. Kalau orang-orang yang grup-grup mahal miliaran sih nggak jadi soal sama membahas money management, membahas uang dingin. Tapi kan kita di sini rakyat, nggak semua punya uang dingin. Pagi makan, sore tiada, rokok utang warung, kopi utang tetangga. Ini fakta kok. Jangan bicara miliarder, duitnya banyak. Gampang kalau duitnya banyak. Duitnya dari mana? Begini gampang. BTC saat main hajar. Kan banyak grup-grup yang besar begitu. Duitnya ada kok yang buat hajar kok. Turun nggak peduli, wong dia yang buat makan 10 tahun ada, turun ambil lagi di bawah, sapam dia jual. Ini pemenang yang punya modal. Tapi saya di sini membimbing orang receh, orang 100.000, 200.000, 1 juta yang ingin jadi cuan, jadi naik berkali-kali lipat suatu saat untuk membeli BTC. Ya saya tuntun di PP yang harganya masih murah. Dengan penerawangan saya ada potensi akan naik ratusan kali lipat goal tahun 2024. Kalau sekarang turun ya memang lagi kondisi berkutakan katram begini, ya sabar, masih akan bangkit lagi. Itu ya, money manajemennya diatur yang seperti itu. Ini ada info untuk kalian. Dompet terkait Libra, tarik dana 4 miliar. Investor tiba-tiba borong Solana. Ini penipu ini. Libra ini ditarik, ini bisa debtnya ini. Ini yang kemarin ada kasus Presiden Argentina yang kerjasama dengan Trump kan, istrinya Trump, milenial itu. Ini kan koinnya ini, ya habis itu rupul. Ya ini ada penarikan dana lagi tambah habis nanti. Ya untuk mengenai BTC menghijau hari ini, penjualan spot BTC meningkat. Menghijau. Jadi banyak yang udah bermain spot mungkin akan untuk investasi. Pokoknya banyak hal. Akan banyak kenaikan lagi di akhir tahun saya rasa dengan likuiditas yang baru. Banyak sekali katalis besar. Ada 400 miliar dolar stimulus itu sudah dirancang lagi, diagendakan dan sudah dijanjikan sama Trump untuk dividen satu orang 2.000 dolar untuk masyarakat AS. Stimulus itu waktu tahun 2021 pas COVID itu meledak menjadi sampai 8 kali lipat untuk kenaikan BTC, 800% lebih. Dan ada lagi selama shutdown itu kan pemerintah nggak mengeluarkan biaya, nggak membayar, itu terkumpul di akunnya itu kelebihan dana 1 triliun dolar, 1 triliun US dollar, besar banget. Itu juga akan katanya untuk digelontorkan di market termasuk kripto yang berisiko ini. Jadi tenang, sabar, saya yakin, dan kita punya patokan di sini adalah BTCD. BTCD musim akan berlalu. Di tahun 2021 BTCD di 40, tahun 2017 di 37, itu jadi bull. Karena ini pengadopsian kripto makin meluas, saya rasa di 50% sudah hebat. Ini masih 59, nanti di 50-an ataupun ya pokoknya 53, 52, 51, 50 itu udah hebat. Karena kapitalisasi tahun 2021 ke sekarang ini melambung lebih tinggi kapitalisasinya. Jadi naik turun udah hal yang biasa, nggak mungkin akan turun terus. Ada waktunya nanti pump ya. Jadi walaupun pahit saya sampaikan, karena grup ini sudah ada 2 tahun channel ini, kita nggak ngajarin yang pemula terus. Paling tidak kita harus tahu yang namanya koin itu banyak koin palsu, tipu-tipuan, harus pakai money management yang benar, uang dingin, dan kita harus koin-koin yang bagus-bagus, dan porto kita harus jelas, dan yang kita investasikan dari harta benda kita itu jangan lebih dari 30%. Jadi kehidupan normal masih berjalan, itu investasi anggap aja uang hilang. Tapi banyak juga yang kaya raya di dalam kripto saat dia menjual yang tepat. Dan bahkan si Robert Kiyosaki sendiri menyarankan, mengatakan jangan jual-jual. Sama kemarin si Charles Hoskinson disuruh tenang para investor kripto, karena semua ini game permainan, adu dompet, adu ketahanan finansial kita. Jadi itu juga termasuk diadu, harus menjual di saat yang
yang tepat. Kalau enggak jadi korban panikan, berkutakan, kacau balau menjual di saat lagi kondisi harga hancur. Itu jadi tumbal mereka karena ini benar-benar tumpang-tumpangan uang. Banyak koin yang tipu menipu. Hati-hati ya, cari koin yang top CMC papan atas 1 sampai 20 30 kalian pilih-pilih, jangan sembarangan koin karena di dalam dunia kripto risikonya tinggi, kalian tanggung masing-masing. Volatile sekali, ketika naik tinggi banget, turun hancur banget. Itulah seninya. Disinilah cari cuan besar itu di sini. Ya, dan tidak ada yang instan. Kita mencari koin-koin yang bagus untuk persiapan di saat halving yang akan datang. Itu dikelola dari sekarang. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap yakin rezeki nggak akan kemana-mana. 3 rahasia ilahi termasuk ada di dalam rezeki. Kalau kita banyak menghujat pikiran jelek, menghater, segala macam, rezeki akan menjauh. Cuan sesaat percuma, besok hilang lagi. Masih mending ilmu itu yang lebih penting untuk ketahanan bermain kripto, bukan hanya setahun ini, 2 tahun ke depan akan bermasa panjang. Masih banyak cuan di depan sana asal kita belajar dengan tekun. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya Mas Bro manusia biasa seperti kalian, gak sempurna. Yang sempurnanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah. Yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.